Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama saya Kang Zen dalam program Kultum Ramadan. Pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril untuk digunakan petunjuk bagi umat muslim. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi dari Al-Quran atau nama-nama lain dari Al-Quran ini mempunyai nama yang sangat banyak. Dikatakan dalam sebuah kitab ada 70 nama-nama Al-Quran, tetapi ada 4 nama yang masyhur, ada 4 nama yang paling populer di dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Sesuai dengan namanya, Al-Quran ini dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya Quran adalah bacaan, bacaan bagi umat muslim yang harus dibaca. Untuk itu Allah memberikan satu pahala, Allah memberikan balasan bagi orang yang membaca Al-Quran sesuai apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa saja orangnya yang mau membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala membaca Al-Quran dibanding dengan pahala yang lainnya ini 10 kali lipat. Wal hasanatu asratu amsalihah. Jadi apabila kita membaca satu huruf Al-Quran, ini akan dapat 10 pahala. Bahkan di dalam bulan Ramadan seperti ini akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita baca satu huruf, ini pahalanya sama dengan 7.000 pahala yang akan kita dapatkan. Misal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya udah ada 19 kali 7.000, ini sudah saking banyaknya pahala yang akan kita dapatkan. Untuk itu orang Islam tidak boleh, tidak ada yang tidak bisa membaca, harus bisa membaca. Bahkan dalam Islam harus bisa baca dari kanan, bisa baca dari kiri. Karena Islam ini tujuannya dua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia pengen sejahtera, di akhirat juga pengen selamat. Nama lain Al-Quran yang kedua yaitu Alkitab. Kataba yaktubu kitaban. Kitab artinya tulisan. Kita dalam hal ini harus bisa menulis. Selain bisa membaca, kita harus bisa menulis. Sebagai orang Islam harus bisa menulis dari kanan, bisa menulis dari kiri. Jangan sampai kita ini hanya bisa menulis dari kiri, tidak bisa menulis dari kanan. Banyak kasus yang terjadi di antara saudara-saudara kita ini, masih banyak yang bisa membaca dan tidak bisa menulis. Banyak yang hafal Al-Quran tapi tidak bisa menulis kalimat-kalimat Al-Quranul Karim. Maka dengan ini kita harus sadar bahwa kita punya kewajiban harus bisa membaca dan menulis dan membaca dari kanan dan menulis dan membaca dari kiri. Kalau sudah bisa membaca dan menulis, kita akan memasuki nama lain yang ketiga, itu Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam yang harus dijadikan petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti kita, kalau kita pengen aman, kita pengen tidak nyasar, kadang-kadang dalam sebuah perjalanan kita ini pakai yang namanya Google Map. Google Map itu kita percaya sepenuhnya.
kita suruh belok kanan, suruh belok kiri. Nah, kita ini dengan Google Map aja percaya 100%, apalagi dengan Al-Qur'anul Karim. Kita harus lebih percaya, lebih yakin bahwa Al-Qur'an inilah yang akan mengarahkan kita menuju jalan yang benar. Kemudian yang keempat, nama lain Al-Qur'an yang keempat adalah Al-Furqan. Setelah kita bisa membaca, bisa menulis, bisa membedakan, kita akan mempunyai Al-Furqan. Yaitu Al-Furqan adalah nama, artinya adalah petunjuk, pembeda. Maaf, Al-Furqan artinya pembeda. Setelah kita bisa membedakan, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Untuk itu, pemirsa El Sinta, saya ingatkan sekali lagi supaya negara kita aman, negara kita tidak mudah dijajah. Mari kita pertahankan bangsa ini menjadi bangsa yang pintar. Kita tingkatkan pembaca, menulis, supaya kita ini tidak mudah terjajah oleh orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran kita. Hubbul waton minal iman. Jalal waton, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ini adalah termasuk bagian daripada iman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang tidak mudah terjajah, tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.